Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, ingin mempresentasikan tentang perkembangan peserta didik. Materi yang akan dibahas yaitu, pertama, hakikat perkembangan. Unit kedua, karakteristik dan perbedaan individu. Unit 3, pertumbuhan dan perkembangan individu. Unit 4, kebutuhan remaja. Unit 5, pertumbuhan fisik. Unit 6, perkembangan intelek, sosial, bahasa, dan bakat khusus. Unit 7, perkembangan afektif. Unit 8, penyesuaian diri remaja. Pertama, ada unit 1 yang akan dibacakan oleh Asep. Pembahasan mengenai hakikat perkembangan. Perkembangan adalah suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme secara fisik ataupun psikis menuju tingkat kedewasaan. Perkembangan itu berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Secara psikis, perkembangan tertuju pada pembentukan kepribadian yang sangat menentukan seseorang dalam bersosialisasi. Perkembangan pada dasarnya menunjuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan psikis. Pengertian perkembangan merujuk kepada dua aspek, yaitu perubahan fisik, yakni meliputi perkembangan biologis dasar sebagai hasil dari konsepsi atau pembuahan ovum oleh sperma dan hasil dari interaksi proses biologis dan genetika dalam lingkungan. Yang kedua, perubahan psikis, yakni menyangkut keseluruhan karakteristik psikologis individu seperti perkembangan kognitif, emosi, sosial, dan moral. Perkembangan adalah proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik ataupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematif, progresif, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dari sistematik, progresif, dan berkesinambungan ialah sistematis. Sistematis sendiri berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme, baik fisik dan psikis, dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contoh prinsip ini seperti kemampuan berjalan kaki seiring dengan matangnya otot-otot kaki atau berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Progresif. Progresif sendiri berarti perubahan yang terjadi yang bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik secara kuantitatif ataupun secara kualitatif. Contoh, seperti terjadinya perubahan proporsi dan ukuran fisik anak, dari yang pendek menjadi tinggi, atau dari yang kecil menjadi besar, dan perubahan pengetahuan atau kemampuan anak, dari yang sederhana sampai kepada yang kompleks, mulai dari mengenal huruf dan angka, sampai kepada kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Yang terakhir, berkesinambungan. Berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara beruntutan dan beraturan. Contohnya, untuk dapat berjalan, seorang anak lebih dahulu telentang, tengkurap, duduk, merangkak, dan berdiri. Sedangkan untuk anak dapat berbicara dilalui dengan meraban,
Dan untuk mencapai masa dewasa harus melalui masa konsepsi, bayi, anak, dan remaja. Ciri-ciri perkembangan. Nomor 1, terjadinya perubahan ukuran dalam aspek fisik, baik tinggi badan, berat badan, dan organ-organ tubuh lainnya. Sedangkan aspek psikis, semakin bertambahnya perbedaan pembendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengangat, serta menggunakan imajinasi kreatif. Yang kedua, terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik, yakni proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya, dan pada usia remaja proporsi tubuh mendekati proporsi tubuh dewasa. Sedangkan pada aspek psikis, perubahan imajinasi dari yang fantasi ke realitas dan perubahan perhatiannya dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan meluas kepada orang lain, terutama kepada teman sebayanya. Yang ketiga, lenyapnya tanda lama dalam aspek fisik, seperti lenyapnya kelenjar timus atau kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada rambut halus dan gigi susu. Sedangkan pada aspek psikis, yakni lenyapnya masa mengoceh atau meraban, bentuk gerak-gerik kanak-kanak seperti merangkak, dan perilaku impulsif seperti melakukan sesuatu sebelum berpikir. Nomor 4, munculnya tanda-tanda baru dalam aspek fisik, tubuh atau pergantian gigi dan matangnya organ-organ seksual pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada pria, maupun sekunder seperti bernyampinggul atau buah dada pada wanita dan tumbuhnya kumis serta perubahan suara pada wanita. Sedangkan pada aspek psikis, berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, lingkungan alam, nilai-nilai moral, dan agama. Prinsip-prinsip berkesinambungan. Uraian mengenai prinsip-prinsip perkembangan individu atau organisme adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup individu. Yang kedua, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase perkembangan mempunyai ciri khas. Yang terakhir, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Oke, makasih Asep atas penjelasannya. Selanjutnya unit 2 yang dibacakan oleh Aulia, sekaligus dijelaskan. Terima kasih, saya akan jelaskan unit 2, yaitu karakteristik dan perbedaan individu. A, yaitu individu dan karakteristiknya. Pertama, pengertian individu. Manusia adalah makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Manusia telah menjadi salah satu objek filsafat, baik objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia, maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dan dengan berbagai kondisinya. Bangsa Indonesia menganut pandangan bahwa yang dimaksud manusia secara utuh adalah manusia sebagai pribadi yang merupakan pengejawantahan manunggalnya berbagai ciri atau karakter hakiki atau sifat kodrati manusia yang seimbang antara berbagai segi, yaitu antara segi individu dan sosial, jasmani dan rohani, dunia dan akhirat. Uraian tentang manusia dan kedudukannya sebagai peserta didik haruslah menempatkan manusia sebagai pribadi yang utuh. Dalam kaitannya dengan kepentingan pendidikan, akan lebih ditekankan hakikat manusia sebagai kesatuan sifat makhluk individu dan makhluk sosial.
sebagai kesatuan jasmani dan rohani, dan sebagai makhluk Tuhan dengan menempatkan hidupnya di dunia sebagai persiapan kehidupannya di akhirat. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dibentuk suatu lingkungan untuk anak yang dapat merangsang perkembangan potensi-potensi yang dimilikinya dan akan membawa pertumbuhan-pertumbuhan apa saja yang diinginkan dalam kebiasaan dan sikap-sikapnya. Yang kedua yaitu karakteristik individu. Setiap individu memiliki ciri dan sifat atau karakteristik bawaan dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakter dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku budi pekerti mengandung 5 jangkauan, yaitu hubungannya dengan Tuhan, diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan alam sekitar. Nilai-nilai karakter tersebut adalah sebagai berikut. A, yaitu yang berhubungan dengan Tuhan. Contohnya seperti beriman, bertakwa, bersyukur, jujur, disiplin, pemaaf, dan yang lain-lain. Yang B, yaitu yang berhubungan dengan diri sendiri. Yang berhubungan dengan diri sendiri, contohnya yaitu bekerja keras, berani memikul risiko, disiplin, berhati lembut atau berempati, berpikir matang, berpikir jauh ke depan, bersahaja, bersemangat, dan masih banyak lagi. Yang C yaitu berhubungan dengan keluarga. Yang berhubungan dengan keluarga, contohnya yaitu bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bijaksana, cermat, berkemauan keras, dan lugas. Yang D, yang berhubungan dengan masyarakat dan bangsa. Contohnya yaitu bekerja keras, berpikir jauh ke depan, bertenggang rasa atau toleran, bijaksana, jujur, dan berkemauan keras. Yang terakhir yaitu yang berhubungan dengan alam sekitar. Contohnya yaitu bekerja keras, berpikir jauh ke depan, menghargai kesehatan, pengabdian, dan mencintai lingkungan. B yaitu perbedaan individu. Setiap orang berada di dalam suatu kelompok atau seorang diri, ia disebut individu. Individu menunjukkan kedudukan seseorang sebagai orang per orang atau perseorangan. Ciri dan sifat orang yang satu berbeda dengan yang lain. Yaitu seperti misalnya seorang guru setiap tahun ajaran baru selalu berhadapan dengan siswa-siswa yang berbeda satu sama lain. Gary 1963 mengategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang sebagai berikut. Satu yaitu perbedaan fisik. Contohnya jenis kelamin, muka, berat badan, tinggi badan, bentuk muka, bentuk mata, dan warna kulit. Yang kedua yaitu perbedaan sosial, yaitu status ekonomi, agama, kelompok keluarga, kelompok sosial, suku, dan semacamnya. Yang ketiga yaitu perbedaan kepribadian. Tiap orang memiliki perbedaan kepribadian, contohnya watak, motif, minat, sikap, pikiran, perasaan, kehendak, perilaku, dan sejenisnya. Yang keempat, perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar. Tinggi, sedang, rendah, sangat mampu, mampu, dan kurang mampu. Yang kelima yaitu perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Seperti setiap orang beda-beda, ada yang sangat cakap, ada yang sangat pintar, atau ada yang kurang pintar. Yang keenam yaitu perbedaan kognitif, yaitu perbedaan kemampuan yang berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketujuh yaitu perbedaan individual dalam kecakapan bahasa, yaitu kemampuan tiap individu yang dalam berbahasa itu berbeda-beda. Yang kedelapan, perbedaan dalam kecakapan motorik. Kemampuan motorik dipengaruhi oleh kematangan pertumbuhan fisik dan tingkat kemampuan berpikir seseorang. Yang kesembilan yaitu perbedaan latar belakang. Perbedaan dalam latar belakang yaitu perbedaan latar belakang keluarga, baik dilihat dari segi sosial, ekonomi, maupun sosio-kultural individu adalah berbeda-beda. Yang ke-10 yaitu perbedaan dalam bakat. Bakat merupakan
kemampuan khusus yang dibawa sejak lahir. Kemampuan tersebut akan berkembang dengan baik apabila mendapatkan rangsangan dan pemupukan secara tepat. Yang terakhir dan yang ke-11 yaitu perbedaan dalam kesiapan belajar. Perbedaan individu ini sangat ditentukan oleh pengaruh latar belakang keluarga dan lingkungan. Sekian dari unit 2. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Aul. Selanjutnya ada unit 3 yang dibacakan oleh Anggis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan unit 3 yang bermateri pertumbuhan dan perkembangan individu. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan proses yang berlangsung secara interdependensi yang berarti saling bergantung satu sama lain. Juga proses yang tidak bisa dipisahkan dalam bentuk-bentuk yang secara pilah berdiri sendiri, tetapi dapat dibedakan menjadi maksud yang lebih diperjelas penggunaannya. Kemudian pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif yang menyangkut peningkatan ukuran dan struktur biologis. Hasil pertumbuhan berwujud bertambahnya ukuran-ukuran kuantitatif badan anak, seperti besar, panjang, berat, kekuatannya, makin sempurnanya sistem jaringan saraf, dan perubahan-perubahan struktur jasmani lainnya. Kemudian, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan yang kurang normal, yaitu yang pertama ada faktor-faktor yang terjadi sebelum lahir, seperti kekurangan nutrisi pada ibu dan janin. Janin terkena virus, keracunan sewaktu bayi ada dalam kandungan, terkena infeksi oleh bakteri sifilis, terkena penyakit TBC, kolera, tifus, gondok, sakit gula, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, faktor ketika lahir atau saat kelahiran, antara lain pendarahan pada kepala bayi pada saat dilahirkan, dan efek susunan saraf pusat karena proses kelahiran bayi dilakukan dengan bantuan tang atau tangverlosing. Kemudian yang ketiga, faktor yang dialami bayi sesudah lahir antara lain pengalaman traumatik pada kepala bagian dalam terluka karena kepala bayi atau janin terpukul dan gangguan berbagai jenis penyakit lainnya. Kemudian yang keempat, faktor psikologis kurang mendapat perawatan jasmania dan kasih sayang dari orang tuanya karena sewaktu bayi mereka dititipkan ke panti asuhan atau lain sebagainya, sehingga anak-anak tersebut mengalami kehampaan atau inanitai psikis, juga mengakibatkan kelambatan pertumbuhan pada semua fungsi jasmania. Pertumbuhan fisik memang mempengaruhi perkembangan psikologis. Demikian juga sebaliknya, faktor psikologis dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik. Kemudian ada perubahan-perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, perubahan dalam ukuran. Ada berat bayi yang lahir sekitar 3 kg, kemudian setelah itu 6 bulan mencapai berat sekitar 8 sampai 9 kg. Kemudian panjang bayi ketika lahir sekitar 50 cm, setelah 1 tahun kemudian berubah menjadi sekitar 60 cm. Lalu yang kedua ada perubahan dalam perbandingan dari segi fisik, misalnya terjadi perbandingan antara besarnya kepala dan anggota badan. Lalu perbandingan antara yang tidak real, yang hayal dengan hal-hal yang rasional. Misalnya anak-anak masih banyak menghayal dan sedikit terdapat realita pada mereka. Tetapi semakin lama akan semakin berubah ke sebaliknya, yakni banyak realita dan sedikit hayal. Kemudian dalam perkembangan sosial terjadi perubahan dalam perbandingan, misalnya dari anak bermain sendiri, bermain dengan saudara, selanjutnya bermain dengan anak-anak tetangga, kemudian bermain lebih dengan anak-anak pada lingkungan yang luas. Lalu yang ketiga ada perubahan untuk mengganti hal-hal yang lama. Yang pertama, pada bayi terdapat kelenjar buntu yang disebut dengan kelenjar timus pada daerah dada yang sedikit demi sedikit mengalami atrofi atau penyusutan yang menghilang setelah dewasa. Kemudian ada
Bahasa bayi yang kurang jelas lama-kelamaan semakin hilang dan diganti dengan perkataan yang lebih jelas. Lalu yang keempat ada perubahan untuk memperoleh hal-hal yang baru. Yang pertama, ketika bayi lahir, mereka belum punya gigi. Namun dalam perkembangan terjadi perubahan, yaitu bertumbuhnya gigi anak secara bertahap. Kemudian yang kedua, menjelang usia remaja, tumbuh bulu-bulu ketiak, bulu-bulu di sekitar alat kelamin, tumbuh kumis pada laki-laki yang sebelumnya tidak ada. Kemudian dari segi mental akan bertambah perbendaharaan kata-kata dan kekayaan bahasanya. Lalu berbagai pengetahuan dapat diperoleh terutama dari lingkungan pendidikan formal. Dan kemudian nilai dan norma moral akan terasa semakin mengikat. Aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada pertumbuhan fisik, pertumbuhan sebelum lahir. Manusia itu dimulai dari suatu proses pertumbuhan atau pertemuan sel telur dan sperma yang membentuk suatu sel kehidupan yang disebut embrio. Masa sebelum lahir merupakan pertumbuhan dan perkembangan manusia yang sangat kompleks karena merupakan awal terbentuknya organ-organ tubuh dan seterusnya, jaringan-jaringan saraf yang membentuk sistem yang lengkap. Pertumbuhan dan perkembangan janin berakhir pada saat kelahiran. Kelahiran adalah pertanda kematangan biologis dan jaringan saraf. Masing-masing komponen biologis telah mampu berfungsi secara mandiri. Lalu kemudian ada pertumbuhan setelah lahir. Lahir merupakan kelanjutan proses pertumbuhan fisik manusia berlangsung sampai masa dewasa. Pertumbuhan fisik anak dibagi menjadi 4 periode utama. Dua periode ditandai dengan pertumbuhan yang cepat dan dua periode lainnya dicirikan oleh pertumbuhan yang lambat. Selama periode pralahir dan 6 bulan setelah lahir, pertumbuhan tubuhnya sangat cepat. Pada akhir tahun pertama kehidupan pasca lahirnya. Pertumbuhan seorang bayi memperlihatkan tempo yang sedikit lambat dan kemudian menjadi stabil sampai anak memasuki tahap kematangan kehidupan seksualnya. Hal ini dimulai ketika anak berusia sekitar 8 sampai 12 tahun. Sampai anak berumur 15 atau 16 tahun, pertumbuhan fisiknya akan cepat kembali dan biasanya masa ini disebut ledakan pertumbuhan pubertas. Periode ini kemudian disusul dengan periode tenang kembali sampai ia memasuki tahap dewasa. Lalu ada intelek. Intelek atau daya pikir berkembang sejalan dengan pertumbuhan saraf otak. Karena pikiran pada dasarnya menunjukkan fungsi otak, maka kemampuan intelektual yang lazim disebut dengan istilah lain kemampuan berpikir, dipengaruhi oleh kematangan otak yang mampu menunjukkan fungsinya secara baik. Lalu ada perkembangan kemampuan berpikir semacam ini dikenal pula sebagai perkembangan kognitif. Menurut Piaget, mengikuti tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama, masa sensorimotor 0,0, masa ketika bayi mempergunakan sistem penginderaan dan aktivitas motorik untuk mengenal lingkungannya. Bayi memberikan reaksi motorik atas rangsangan-rangsangan yang diterimanya dalam bentuk refleks. Misalnya, refleks mencari puting susu ibu, refleks menangis, dan lain-lain. Refleks ini kemudian berkembang lagi menjadi gerakan-gerakan yang lebih canggih, misalnya memegang dan berjalan. Itu di usia 2,5 tahun. Kemudian tahap yang kedua, praoperasional. Kisaran usia 2,0 sampai 7,0 tahun. Ciri khas masa ini adalah kemampuan anak menggunakan simbol yang mewakili sesuatu konsep. Misalnya, kata pisau plastik. Kemampuan simbolik ini memungkinkan anak melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan hal-hal yang telah lewat. Misalnya, seorang anak yang pernah melihat dokter berpraktik akan dapat bermain dokter-dokteran. Kemudian tahap ketiga, masa konkreto prerasional, kisaran usia 7,0 sampai 11,0 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai mengembangkan 3 macam operasi berpikir, yaitu
identifikasi mengenali sesuatu, negasi atau mengingkari sesuatu, dan reprokasi atau mencari hubungan timbal balik antara beberapa hal. Kemudian tahap keempat, masa operasional, kisaran usia 11,0 sampai dengan dewasa. Pada tahap ini, seseorang sudah mampu memperkirakan apa yang mungkin terjadi. Ia dapat mengambil kesimpulan dari suatu pernyataan seperti, kalau mobil A lebih mahal dari mobil B, sedangkan mobil C lebih murah dari mobil B, maka ia dapat menyimpulkan mobil mana yang paling mahal dan mobil mana yang paling murah. Kemudian yang ketiga ada emosi. Emosi merupakan gejala perasaan disertai dengan perubahan atau perilaku fisik seperti marah yang menunjukkan dengan teriakan suara keras atau tingkah laku yang lain. Begitu pula sebaliknya, seorang yang gembira akan melonjak-lonjak sambil tertawa dan sebagainya. Kemudian yang keempat ada sosial. Sejak lahir, bayi sangat membutuhkan bantuan atau asuhan ibunya, ayahnya, dan orang-orang dalam keluarga. Dalam perkembangan selanjutnya, ia mulai mengenal dan bergaul dengan orang-orang di sekitarnya atau lingkungannya. Akhirnya, manusia mengenal kehidupan bersama, kemudian bermasyarakat atau berkehidupan sosial. Dalam perkembangannya, setiap orang akhirnya bahwa manusia tidak dapat berdiri sendiri atau membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Kemudian yang kelima ada bahasa. Fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi. Tangis atau menangis pada saat kelahiran mempunyai arti bahwa bayi pertama kali berkomunikasi dengan orang-orang di sekitarnya. Bicara adalah bahasa suara atau bahasa lisan. Dalam perkembangan awal berbahasa lisan, bayi menyampaikan isi pikiran atau perasaannya dengan tangis dan atau ocehan. Seorang bayi yang telah berusia 6-9 bulan mulai berkomunikasi dengan satu kata atau dua kata. Seterusnya anak mampu menyusun kata-kata dan kalimat. Kemudian yang keenam ada bakat. Bakat merupakan kemampuan tertentu atau khusus yang dimiliki oleh seseorang individu yang hanya dengan rangsangan atau sedikit latihan agar kemampuan itu dapat berkembang dengan baik. Bakat merupakan hal yang sangat penting sehubungan dengan bidang pekerjaan atau tugas. Kemudian dalam bidang pendidikan sangat memperhatikan bakat tersebut, mengingat fungsi pendidikan itu adalah untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia kerja. Bakat perlu mendapat perhatian dari dunia pendidikan untuk dikembangkan secara maksimal dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia yang handal. Kemudian yang ketujuh ada sikap, nilai, dan norma. Tujuan akhir dari proses belajar dikelompokkan menjadi 3 sasaran, yaitu penguasaan pengetahuan atau kognitif, penguasaan nilai dan sikap atau afektif, dan penguasaan psikomotorik Bloom atau Wolfowitz dan Nikolic. Pada masa bayi, sikap, nilai, dan moral belum dipersoalkan, tetapi dalam proses selanjutnya sangat perlu mendapat perhatian sehingga kelak menjadi seseorang yang mampu menentukan sikap yang positif, mampu menjunjung tinggi moral yang ada di dalam masyarakat. Kemudian hukum-hukum pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama ada hukum Kepalo-Koudal. Hukum ini adalah hukum yang berlaku pada pertumbuhan fisik yang menyatakan bahwa pertumbuhan fisik organisme dimulai dari kepala ke arah kaki. Kemudian ada hukum Proximo-Distal. Menurut hukum ini, pertumbuhan fisik berpusat pada sumbu dan mengarah ke tepi. Alat-alat tubuh yang terdapat di pusat seperti jantung, hati, dan alat-alat pencernaan lebih dahulu berfungsi daripada anggota tubuh yang ada di tepi. Kemudian ada perkembangan terjadi dari umum ke khusus. Setiap aspek pasti terjadi proses perkembangan yang dimulai dari hal-hal yang umum. Kemudian sedikit demi sedikit meningkat ke hal-hal yang khusus. Anak lebih dahulu menggerakkan tubuhnya sebelum ia bisa menggunakan kedua tungkai untuk menyangga tubuhnya, melangkahkan kaki, dan berjalan. Kemudian perkembangan. Pada setiap masa perkembangan, terdapat ciri-ciri perkembangan yang berbeda antara ciri-ciri yang ada pada satu masa perkembangan dengan ciri-ciri pada masa perkembangan lainnya. Ciri-ciri pada masa perkembangan sebelumnya ditampilkan juga, tetapi lebih dominan ciri-ciri pada masa perkembangan yang baru.
Contoh tahapan dalam perkembangan manusia antara lain masa pralahir, masa jabang bayi kisaran usia 0 sampai 2 minggu, masa bayi 2 minggu sampai 1 tahun, masa anak prasekolah 1 sampai 5 tahun, masa sekolah 6 sampai 12 tahun, masa remaja 13 sampai 21 tahun, masa dewasa 21 sampai 65 tahun, dan yang terakhir masa tua 65 tahun ke atas. Kemudian hukum tempo dan ritme perkembangan. Cepat atau lambatnya suatu masa perkembangan dinilai menjadi ciri yang menetap sepanjang hidupnya bila mana tidak ada hal-hal yang mempengaruhi proses perkembangan secara hebat. Misalnya, pengalaman kecelakaan dan terjadinya trauma-trauma fisik sehingga proses perkembangan menjadi terhambat dan terlambat. Ritme atau irama perkembangan akan semakin jelas tampak pada saat kematangan fungsi-fungsi. Pada masa ini terlihat adanya selingan di antara cepat dan lambatnya perkembangan yang kurang lebih tetap atau konstan sifatnya. Lalu ada karakteristik pertumbuhan dan perkembangan remaja. Yang pertama ada remaja menurut hukum. Konsep remaja bukanlah berasal dari bidang hukum, melainkan berasal dari ilmu-ilmu sosial lainnya seperti antropologi, sosiologi, psikologi, dan pedagogi. Dalam hubungan dengan hukum, tampaknya hanya undang-undang perkawinan saja yang mengenal konsep remaja walaupun tidak secara terbuka. Usia minimal untuk suatu perkawinan menurut undang-undang disebutkan 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria. Itu menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 1/1974 tentang perkawinan. Kemudian remaja ditinjau dari sudut perkembangan fisik. Dalam ilmu kedokteran dan ilmu-ilmu lain yang terkait, remaja dikenal sebagai suatu tahap perkembangan fisik di mana alat-alat kelamin manusia mencapai kematangannya. Secara anatomis, berarti alat-alat kelamin khusus dan keadaan tubuh pada umumnya memperoleh bentuknya yang sempurna, dan secara faali alat-alat kelamin tersebut sudah dapat berfungsi secara sempurna pula. Pada akhir dan perkembangan fisik ini akan terjadi seorang pria yang berotot dan berkumis yang menghasilkan beberapa ratus juta sel mani atau spermatozoa setiap kali ia berejakulasi atau memancarkan air mani, atau seorang wanita yang berpayudara dan berpinggul besar yang setiap bulannya mengeluarkan sel telur dari indung telurnya yang disebut menstruasi atau haid. Masa pematangan fisik ini berjalan kurang lebih 2 tahun dan biasanya dihitung mulai menstruasi atau haid pertama pada anak wanita atau sejak anak pria mengalami mimpi basah. Hal ini dapat menimbulkan gejala onani atau masturbasi. Kemudian ada menurut Kartini Kartono. Memandang gejala onani atau masturbasi ini sebagai tindakan remaja yang negatif, karena gejala ini merupakan usaha untuk mendapatkan kepuasan seksual yang semu atau penodaan diri. Oleh karena itu, pencegahan tindakan onani perlu dilakukan secara pedagogis. Kemudian menurut World Health Organization atau WHO, Organisasi Kesehatan Internasional, remaja adalah suatu masa pertumbuhan dan perkembangan di mana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Kemudian, individu mengalami perkembangan psikologi dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Lalu terjadi peralihan dari ketergantungan sosial ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri menurut Muagman, dikutip oleh Sarlito. Remaja ditinjau dari faktor sosial psikologis. Puncak perkembangannya jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi entropi ke kondisi negentropi, menurut Sarlito. Kemudian entropi adalah keadaan di mana kesadaran manusia masih belum tersusun rapi walaupun isinya sudah banyak pengetahuan, perasaan, dan sebagainya. Namun isi tersebut belum saling terkait dengan baik sehingga belum berfungsi secara maksimal. Kemudian definisi remaja untuk masyarakat Indonesia. Sebagai pedoman umum untuk remaja Indonesia, dapat digunakan batasan usia 11-24 tahun dan belum menikah. Di usia 11 tahun adalah usia di mana pada umumnya tanda-tanda seksual sekunder mulai tampak atau kriteria fisik.
Kemudian, di banyak masyarakat Indonesia, usia 11 tahun sudah dianggap akil balik, baik menurut adat maupun agama, sehingga masyarakat tidak lagi memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Kemudian pada usia tersebut mulai ada tanda-tanda penyempurnaan perkembangan jiwa seperti tercapainya identitas diri atau ego identity. Kemudian batas usia 24 tahun merupakan batas maksimal, yaitu untuk memberi peluang bagi mereka yang sampai pada batas usia tersebut masih menggantungkan diri pada orang lain, belum punya hak penuh sebagai orang dewasa secara tradisi. Status perkawinan sangat menentukan, karena arti perkawinan masih sangat penting di masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Seseorang yang sudah menikah pada usia berapapun dianggap dan diperlakukan sebagai orang dewasa penuh, baik secara hukum maupun dalam kehidupan masyarakat dan keluarga. Next. Seorang remaja berada pada batas peralihan kehidupan anak dan dewasa. Tubuhnya kelihatan sudah dewasa, akan tetapi bila diperlakukan seperti orang dewasa, ia gagal menunjukkan kedewasaannya. Pada remaja sering terlihat adanya, yaitu kegelisahan, kemudian ada pertentangan, lalu ada berkeinginan besar untuk mencoba segala hal yang belum diketahuinya, lalu ada keinginan menjelajah ke dalam sekitar yang lebih luas, misalnya melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan pramuka, kelompok dan himpunan pencinta alam dan lain sebagainya. Lalu menghayal dan berfantasi. Hayalan dan fantasi tidak selalu bersifat negatif, namun dapat juga bersifat positif. Kemudian ada aktivitas berkelompok. Kebanyakan remaja-remaja menentukan jalan keluar dari kesulitannya dengan berkumpul-kumpul melakukan kegiatan bersama, mengadakan penjelajahan secara berkelompok. Keinginan berkelompok ini tumbuh sedemikian besarnya dan dapat dikatakan merupakan ciri masa remaja. Kemudian tugas-tugas perkembangan. Perkembangan merupakan suatu proses yang menggambarkan perilaku kehidupan sosial psikologi manusia pada posisi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas dan kompleks. Menurut Hafigus, perkembangan tersebut dinyatakan sebagai tugas yang harus dipelajari, dijalani, dan dikuasai oleh setiap individu dalam perjalanan hidupnya. Atau dengan kata lain, perjalanan hidup manusia ditandai dengan berbagai tugas perkembangan yang harus ditempuh. Untuk memahami jenis tugas perkembangan remaja, perlu dipahami hal-hal yang harus dilakukan oleh orang dewasa. Hafigus Garrison mengemukakan 10 jenis tugas perkembangan remaja sebagai berikut. Mencapai hubungan dengan teman lawan jenisnya secara lebih memuaskan dan matang, mencapai perasaan seks dewasa yang diterima secara sosial, menerima keadaan badannya dan menggunakannya secara efektif, mencapai kebebasan emosional dari orang dewasa, mencapai kebebasan ekonomi, memilih dan menyiapkan suatu pekerjaan, menyiapkan perkawinan dan kehidupan berkeluarga, mengembangkan keterampilan dan konsep intelektual yang perlu bagi warga yang kompeten, menginginkan dan mencapai tingkah laku dan bertanggung jawab secara sosial, dan yang terakhir menggapai suatu perangkat nilai yang digunakan sebagai pedoman tingkah laku. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Anggis. Selanjutnya ada unit 4 yang dibacakan oleh Elvina. Oke, terima kasih Dahlia. Saya mohon izin untuk melanjutkan presentasinya. Di unit 4 ini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan remaja. Materi yang akan dibahas ada 3. Yang pertama ada memahami jenis-jenis kebutuhan remaja. Yang kedua, memahami masalah-masalah yang dihadapi remaja. Dan yang ketiga, memahami usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih dalam lagi tentang materi ini, ada yang tahu nggak sih apa itu masa remaja? Nah, jadi masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Hall dalam Libert dan kawan-kawan pada tahun 1974 memandang masa remaja ini sebagai masa storm and stress. Ia menyatakan bahwa selama masa remaja banyak masalah yang akan dihadapi karena remaja itu berupaya menemukan jati dirinya dan identitasnya. Atau dalam nama lain,
kebutuhan aktualisasi. Nah, aktualisasi diri merupakan bentuk kebutuhan untuk mewujudkan jati dirinya. Nah, materi yang pertama ada jenis-jenis kebutuhan remaja. Maslow pada tahun 1982 mengemukakan hierarki kebutuhan dasar manusia sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan aktualisasi diri, yang kedua kebutuhan kognitif, dan yang ketiga ada kebutuhan penghargaan, yang keempat kebutuhan cinta kasih, yang kelima kebutuhan keamanan, dan yang terakhir kebutuhan jasmania, fisiologi. Menurut Lewis, pada tahun 1993, kegiatan remaja atau manusia didorong oleh berbagai kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan jasmani, yang kedua kebutuhan psikologis, yang ketiga kebutuhan ekonomi, yang keempat kebutuhan sosial, yang kelima kebutuhan politik, yang keenam kebutuhan penghargaan, dan yang terakhir ketujuh kebutuhan aktualisasi diri. Nah, materi yang kedua ada masalah-masalah yang dihadapi remaja. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok kebutuhan, yaitu yang pertama ada kebutuhan organik, yaitu makan, minum, bernapas, dan seks. Yang kedua, kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapat simpati dari pihak lain. Yang ketiga, kebutuhan untuk berprestasi yang berkembang karena didorong untuk mengembangkan potensi yang dimiliki dan sekaligus menunjukkan psikofisik. Dan yang keempat, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan diri. Nah, materi yang kedua ada masalah-masalah yang dihadapi remaja. Beberapa masalah yang dihadapi remaja pasti berhubungan dengan kebutuhannya. Nah, beberapa ada penjelasannya. Yang pertama, ada upaya untuk dapat mengubah sikap dan perilaku kekanak-kanakan menjadi sikap dan perilaku yang lebih dewasa. Yang kedua, seringkali para remaja mengalami kesulitan untuk menerima perubahan-perubahan pada fisiknya. Yang ketiga, perkembangan fungsi seks pada masa ini dapat menimbulkan kebingungan remaja untuk memahaminya. Yang keempat, dalam memasuki kehidupan bermasyarakat, remaja yang terlalu mendambakan kemandirian dalam arti menilai dirinya cukup mampu untuk mengatasi problem kehidupan. Yang kelima, harapan-harapan untuk dapat berdiri sendiri dan untuk hidup mandiri secara sosial ekonomi akan berkaitan dengan berbagai masalah untuk menetapkan pilihan jenis pekerjaan dan jenis pendidikan. So next, materi yang ketiga ada usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja. Usaha-usaha pemenuhan remaja, usaha-usaha pemenuhan kebutuhan remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu yang pertama, latihan kebersihan, hidup teratur dan sehat perlu ditanamkan oleh orang tua, sekolah, dan lingkungan masyarakat kepada anak. Yang kedua, perlu dilakukan pendidikan seksual di dalam keluarga, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, yang ketiga, perlu dikembangkan kelompok-kelompok remaja untuk berbagai jurusan seperti kelompok kajian, kelompok olahraga, kelompok seni dan musik, kelompok koperasi, dan kelompok belajar dan sebagainya. Nah, mungkin sekian penjelasan dari unit 4, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dahnia. Baik, terima kasih Elvina. Selanjutnya ada unit 5 yang dibacakan oleh Dahnia atau saya sendiri, yaitu pertumbuhan fisik. Pertumbuhan fisik adalah perubahan-perubahan fisik yang terjadi dan merupakan gejala primer dalam pertumbuhan remaja, meliputi perubahan ukuran tubuh, proporsi tubuh, munculnya ciri-ciri kelamin yang utama atau primer,
dan ciri kelamin kedua atau sekunder. Menurut Mus yang dikutip oleh Salita Wirawan, urutan perubahan-perubahan fisik sebagai berikut. Pada anak perempuan, ada pertumbuhan tulang-tulang, penumbuhan payudara, tumbuh bulu halus warna gelap di kemaluan, mencapai pertumbuhan tinggi badan yang maksimum setiap tahunnya, bulu kemaluan menjadi keriting, menstruasi atau haid, dan tumbuh bulu ketiak. Pada anak laki-laki, pertumbuhan tulang-tulang, testis membesar, tumbuh bulu kemaluan, awal perubahan suara, ejakulasi, bulu kemaluan menjadi keriting, pertumbuhan tinggi badan mencapai tingkat maksimum setiap tahunnya, tumbuh rambut-rambut halus di wajah, tumbuh bulu ketiak, akhir perubahan suara, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap, tumbuh bulu di dada. Penyebab pertumbuhan pada masa remaja adalah karena ada dua kelenjar yang menjadi aktif bekerja dalam sistem endokrin. Ada kelenjar pituitari yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon yang diduga erat hubungannya dengan perubahan pada masa remaja. Dan ada kelenjar gonad. Keseimbangan yang tepat yang tercipta antara kelenjar pituitari dan gonad menimbulkan perkembangan fisik yang tepat pula. Selama masa remaja, seluruh tubuh mengalami perubahan baik di bagian luar maupun di bagian dalam tubuh, baik pertumbuhan struktur tubuh maupun fungsinya. Pada kenyataannya, hampir semua bagian tubuh perubahannya mengikuti irama yang tetap, sehingga waktu kejadiannya dapat diperkirakan sebelumnya. Lalu ada perubahan fisik yang penting saat masa remaja. Pertama, perubahan ukuran tubuh. Irama perubahan pertumbuhan mendadak menjadi cepat sekitar 2 tahun sebelum anak mencapai taraf kematangan kelaminnya. Lalu ada perubahan proporsi tubuh. Ciri tubuh yang kurang proporsional pada masa remaja ini tidak sama untuk seluruh tubuh. Ada pula bagian tubuh yang semakin proporsional. Proporsi yang tidak seimbang ini akan berlangsung terus sampai seluruh masa puber selesai dilalui sepenuhnya. Sehingga akhir proporsi tubuhnya mulai tampak seimbang menjadi proporsi orang dewasa. Perubahan ini terjadi baik di dalam maupun di bagian luar tubuh anak. Lalu ketiga, ada ciri kelamin yang utama. Nah, ciri kelamin yang utama ini pada masa anak-anak, alat kelamin yang utama masih belum berkembang dengan sempurna. Ketika memasuki masa remaja, alat kelamin mulai berfungsi pada saat ia berumur 14 tahun. Sedangkan pada anak perempuan, indung telurnya mulai berfungsi pada usia 13 tahun, yaitu saat pertama kali mengalami menstruasi atau haid. Bagian lain dari alat perkembangbiakan pada anak perempuan saat ini masih belum berkembang dengan sempurna, sehingga belum mampu mengandung anak untuk beberapa bulan atau setahun lebih. Masa interval ini disebut sebagai saat steril masa remaja. Lalu, ada ciri kelamin yang kedua. Ciri kelamin kedua pada anak perempuan adalah membesarnya buah dada dan mencuatnya puting susu. Pinggul melebar lebih besar dan lebar bahu tumbuh. Lalu tumbuh rambut di sekitar alat kelamin, tumbuh rambut di ketiak, dan suara bertambah nyaring. Sedangkan ciri kelamin kedua pada anak laki-laki adalah tumbuhnya kumis dan jenggot, otot-otot mulai tampak, bahu melebar, lebih lebar dari pinggul, nada suara membesar, tumbuh jakun, tumbuh bulu ketiak, bulu dada, dan bulu sekitar alat kelamin, serta perubahan jaringan kulit menjadi lebih kasar dan pori-pori membesar. Ciri-ciri kelamin kedua inilah yang membedakan bentuk fisik antara laki-laki dan perempuan. Lalu, perubahan fisik sepanjang masa remaja meliputi dua hal, yaitu pertama, percepatan pertumbuhan. Nah, bagi remaja laki-laki, permulaan percepatan pertumbuhannya itu berkisar antara 10,5 tahun dan 16 tahun. Kalau remaja perempuan, percepatan pertumbuhannya dimulai dari 7,5 dan 11,5 tahun dengan umur rata-rata 10,5 tahun. Kalau yang kedua, ada proses kematangan seksual. Nah, itu meskipun kematangan seksual berlangsung dalam batas-batas tertentu dan urutan tertentu dalam perkembangan ciri-ciri kelamin sekundernya, namun kematangan seksual anak-anak remaja berjalan secara individual.
sehingga hanya mungkin untuk memberikan ukuran rata-rata dan penyebarannya saja. Perubahan fisik sepanjang ada 3 kriteria yang membedakan anak laki-laki dan anak perempuan, yaitu yang pertama ada kriteria pematangan seksual. Nah, pematangan seksual ini tampak lebih jelas pada anak perempuan daripada anak laki-laki. Karena ada menarsa atau menstruasi pertama dipakai sebagai tanda permulaan pubertas. Sudah itu masih dibutuhkan 1-1,5 tahun lagi sebelum anak wanita dapat betul-betul matang untuk reproduksi. Menarse merupakan ukuran yang baik karena hal itu menentukan salah satu ciri kematangan seksual yang pokok, yaitu disposisi untuk konsepsi atau hamil. Kriteria sejelas ini tidak terdapat pada anak laki-laki. Lalu yang kedua, ada permulaan kematangan seksual. Nah, permulaan kematangan seksual ini pada anak-anak perempuan kira-kira 20 tahun lebih cepatnya mulai daripada anak laki-laki. Menarse merupakan tanda permulaan kematangan seksual dan terjadi sekitar usia 13 tahun dengan penyebaran normal antara 10 sampai 16,5 tahun. Jadi, pada anak laki-laki baru terjadi produksi spermatozoa hidup selama kira-kira 1 tahun. Sesudah puncak percepatan perkembangan, tetapi dalam air mani baru terdapat sedikit sperma. Yang ketiga, ada urutan gejala-gejala kematangan seksual. Nah, pada anak perempuan, kematangan dimulai dengan 1 tanda kelamin sekunder dengan tumbuhnya buah dada yang tampak dan bagian puting susu yang sedikit mencuat. Hal ini terjadi pada usia antara 8 sampai 13 tahun. Baru pada stadium kemudian menjelang menarse atau haid, jaringan pengikat di sekitarnya mulai tumbuh hingga payudara mulai memperoleh bentuk yang dewasa. Pada anak laki-laki, kematangan seksual dimulai dengan pada antara umur 9,5 sampai 13,5 tahun dan berakhir antara 13,5 sampai 17 tahun. Pada usia kurang lebih 15 sampai 16 tahun pada anak-anak laki-laki maupun perempuan, pangkal tenggorokannya atau jakun mulai membesar yang menyebabkan pita suara menjadi lebih panjang. Anak laki-laki mengalami hal ini lebih banyak. Anak perempuan mendapat suara yang lebih tinggi dan nyaring. Sedangkan suara anak laki berubah menjadi agak berat. Karena pertumbuhan anatomi yang cepat mendahului penyesuaian urat sarafnya, maka timbullah keadaan yang khas pada anak laki-laki. Terdengarlah suara yang tinggi di antara suara yang lebih berat. Lalu ada kondisi-kondisi lain yang mempengaruhi pertumbuhan fisik anak antara lain. Pertama itu pengaruh keluarga. Nah, di sini itu meliputi faktor keturunan maupun faktor lingkungan. Kalau faktor keturunan itu, seorang anak dapat lebih tinggi atau panjang daripada anak lainnya, sehingga ia lebih berat tubuhnya jika ayah dan ibu atau kakeknya tinggi dan panjang. Kalau faktor lingkungannya itu akan membantu menentukan tercapai tidaknya perwujudan potensi keturunan yang dibawa oleh anak tersebut. Pada setiap tahap usia, lingkungan lebih banyak pengaruhnya terhadap berat tubuh dan pada terhadap tinggi tubuh. Yang kedua ada pengaruh gizi. Nah, anak-anak yang memperoleh gizi cukup biasanya akan lebih tinggi tubuhnya dan sedikit lebih cepat mencapai taraf remaja dibandingkan dengan mereka yang kurang memperoleh gizi. Yang ketiga, gangguan emosional. Anak yang terlalu sering mengalami gangguan emosional akan menyebabkan terbentuknya steroid adrenal yang berlebihan. Dan ini akan membawa akibat pembentukan hormon pertumbuhan di kelenjar pituitari. Lalu ada jenis kelamin. Anak laki-laki cenderung lebih tinggi dan lebih berat daripada anak perempuan, kecuali pada usia 12 dan 15 tahun. Anak perempuan biasanya akan sedikit lebih tinggi dan lebih berat daripada anak laki-laki. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status sosial ekonomi rendah cenderung lebih kecil daripada anak yang berasal dari keluarga yang status sosial ekonominya tinggi. Kelima, kesehatan anak-anak yang sehat dan jarang sakit biasanya akan memiliki tubuh yang lebih berat daripada anak yang sakit. Keenam,
bangun atau bentuk tubuh. Apakah mesarfos, ektafort, atau endoform akan mempengaruhi besar kecilnya tubuh anak. Misalnya anak yang bangun tubuhnya mesomorf akan lebih besar daripada yang endomorf, atau anak yang ektomorf karena memang lebih gemuk dan berat. Dalam masa remaja, perubahan yang terjadi, perubahan psikologis muncul antara lain dikarenakan perubahan fisik karena hampir selalu dibarengi dengan perubahan perilaku dan sikap. Perubahan-perubahan fisik itu menyebabkan keguncangan bagi remaja karena ia harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi pada dirinya sendiri. Pertumbuhan badan yang mencolok misalnya, atau pembesaran payudara yang cepat membuat remaja merasa tersisih atau merasa beda dari teman-temannya. Demikian pula dalam menghadapi haid dan mimpi yang pertama. Anak-anak remaja itu perlu mengadakan penyesuaian tingkah laku yang tidak ada dukungan dari orang tua. Perubahan fisik hampir selalu dibarengi dengan perubahan perilaku dan sikap. Keadaan ini seringkali menjadi sedikit parah karena sikap orang-orang di sekelilingnya dan sikapnya sendiri dapat dalam menghadapi perubahan fisik itu. Dalam masa remaja, perubahan yang terjadi sangat mencolok dan jelas sehingga dapat mengganggu keseimbangan yang sebelumnya terbentuk. Perilaku mereka mendadak menjadi sulit diduga dan seringkali cenderung melawan norma sosial yang berlaku. Meskipun pengaruh pubertas terhadap anak-anak remaja berbeda-beda, cara mereka melampiaskan gangguan ketidakseimbangan tampaknya sama. Beberapa bentuk pelampiasan yang mudah dilihat adalah mudah tersinggung, tidak dapat diikuti jalan pemikirannya ataupun perasaannya. Ada kecenderungan menarik diri dari keluarga atau teman, lebih senang menyendiri, menentang kewenangan orang tua atau guru, sangat mendambakan kemandirian, sangat kritis terhadap orang lain, tidak suka melakukan tugas di rumah ataupun di sekolah, dan sangat tampak bahwa dirinya tidak bahagia. Remaja yang banyak perhatiannya terhadap kelompok perilaku remaja yaitu akan banyak dipengaruhi oleh perilaku kelompoknya. Jenis kegiatan kelompok seringkali ditentukan oleh kelompok itu sendiri, sehingga di samping banyak kegiatan yang bernilai positif, juga terdapat kegiatan yang bernilai negatif. Kegiatan bernilai positif seperti olahraga, pramuka, dan seni karena dapat memupuk pertumbuhan fisik remaja. Sedangkan kegiatan yang bernilai negatif seperti ngebut, begadang di malam hari, minum minuman keras, dan semacamnya akan mengganggu keselamatan dan kesehatan remaja. Dengan demikian, pengembangan program kelompok remaja ke arah kegiatan yang bernilai positif oleh para tokoh masyarakat dan sekolah merupakan upaya untuk membantu para remaja dalam pertumbuhan fisik mereka. Pengembangan kegiatan pramuka, penyelenggaraan senam kesegaran jasmani, dan pembiasaan hidup bersih perlu diprogramkan sebagai kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah. Perlu diprogramkan secara baik. Pembentukan kelompok belajar atas bimbingan guru merupakan kegiatan yang dapat membentuk remaja untuk belajar teratur dan bertanggung jawab. Sekian dari saya. Selanjutnya ada unit 6 yang dibawakan oleh Anggis. Baik, di sini saya akan menjelaskan unit 6 dengan tema perkembangan intelek sosial, bahasa, dan bakat khusus. Perkembangan intelek. Menurut English dalam bukunya A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms, istilah intelek berarti antara lain yang pertama kekuatan mental di mana manusia dapat berpikir, kemudian suatu rumpun nama untuk proses kognitif, terutama untuk aktivitas yang berkenaan dengan berpikir, misalnya menghubung-hubungkan, menimbang, dan memahami. Lalu yang ketiga ada kecakapan, terutama kecakapan yang tinggi untuk berpikir, atau bandingkan dengan intelligence, intellect. Menurut kamus Webster New World Dictionary of
Di American language, istilah intelek berarti kecakapan untuk berpikir, mengamati atau mengerti kecakapan untuk mengamati hubungan-hubungan, perbedaan-perbedaan dan sebagainya. Dengan demikian, kecakapan berbeda dari kemauan dan perasaan. Lalu yang kedua, kecakapan mental yang besar, sangat intelijen. Dan yang ketiga, pikiran atau intelijensi. Istilah intelijensi telah banyak digunakan, terutama di dalam bidang psikologi dan pendidikan. Namun secara definitif, istilah itu tidak mudah dirumuskan. Banyak rumusan tentang intelijensi, seperti yang dikemukakan oleh Singgih Gunarsa dalam bukunya Psikologi Remaja 1991. Ia mengajukan beberapa rumus intelijensi sebagai berikut. Yang pertama, intelijensi merupakan suatu kumpulan kemampuan seseorang yang mungkin memperoleh ilmu pengetahuan dan mengamalkan ilmu tersebut dalam hubungannya dengan lingkungan dan masalah-masalah yang timbul. Lalu yang kedua ada intelijensi. Intelijensi adalah suatu bentuk tingkah laku tertentu yang tampil dalam kelancaran tingkah laku. Lalu ada intelijensi meliputi pengalaman-pengalaman dan kemampuan bertambahnya pengertian dan tingkah laku dengan pola-pola baru dan mempergunakannya secara efektif. Berdasarkan IQ atau kecerdasannya, anak dapat dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu yang pertama, 70 ke bawah, anak mengalami kelainan mental. Kemudian IQ 71 sampai 85, anak di bawah normal, atau dalam kata lain bodoh. Kemudian yang ketiga, IQ 86 atau 105 sampai 115 dapat dikategorikan menjadi anak yang normal. Kemudian yang keempat, IQ 116 sampai 130, anak di atas normal atau pandai. Kemudian yang kelima, IQ 131 sampai 145, anak yang superior atau cerdas. Dan yang terakhir, 145 ke atas, anak yang jenius atau istimewa. Menurut Albert Binet, intelijensi merupakan kemampuan yang diperoleh melalui keturunan, kemampuan yang diwarisi dan dimiliki sejak lahir dan tidak terlalu banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Lalu ada perkembangan sosial. Kehidupan anak dalam menelusuri perkembangannya itu pada dasarnya merupakan kemampuan mereka berinteraksi dengan lingkungan. Pada proses integrasi dan interaksi ini, faktor intelektual dan emosional mengambil peranan penting. Proses tersebut merupakan proses sosialisasi yang mendudukan anak-anak sebagai insan yang secara aktif melakukan proses sosialisasi. Lingkungan sosial memberikan banyak pengaruh terhadap pembentukan aspek kehidupan, terutama kehidupan sosial psikologis. Bersosialisasi pada dasarnya merupakan proses penyesuaian diri terhadap lingkungan kehidupan sosial, baik dalam kelompok kecil dengan manusia lain di awal anak. Sepanjang kehidupannya, aktivitas anak mulai terbentuk. Next. Kemudian ada perkembangan bahasa. Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam bersosialisasi dengan yang lain. Penggunaan bahasa menjadi efektif sejak seorang individu memerlukan komunikasi dengan orang lain. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif, yang artinya faktor intelek atau kognisi sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan bahasa. Tingkat intelektual bayi belum berkembang dan masih sangat sederhana. Semakin bayi itu tumbuh dan berkembang serta mulai mampu mengenal lingkungan, maka bahasa mulai berkembang dari tingkat yang paling sederhana menuju ke bahasa yang kompleks. Kemudian ada bakat khusus. Bakat dapat diartikan sebagai kemampuan bawaan yang merupakan potensi atau potential ability yang masih perlu dikembangkan atau dilatih. Kemampuan adalah daya. Kemampuan adalah daya untuk melakukan suatu tindakan sebagai hasil dari pembawaan dan latihan. Jadi, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan yang
yang relatif bersifat umum, atau misalnya bakat intelektual umum, atau khusus bakat akademis khusus. Bakat khusus disebut juga talent menurut Koni Semiawan. Next. Kemudian sekolah dapat mengirim daftar ciri-ciri dan perilaku kepada orang tua dengan penjelasan bahwa sekolah perlu mengetahui sifat-sifat siswa agar dapat merencanakan pengalaman pendidikan yang sesuai baginya. Sebagai contoh, orang tua diminta memberi keterangan tentang butir-butir berikut ini. Yang pertama, hobi dan minat-minat anak yang khusus. Kemudian, yang kedua, jenis buku yang disenangi. Yang ketiga, masalah dan kebutuhan khusus. Yang keempat, prestasi unggul yang pernah dicapai. Lalu yang kelima, pengalaman-pengalaman khusus. Yang keenam, kegiatan kelompok yang disenangi. Yang ketujuh, kegiatan mandiri yang disenangi. Yang kedelapan, sikap anak terhadap sekolah atau guru. Lalu yang kesembilan, cita-cita untuk masa depan. Bakat merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam membantu perkembangan seorang individu. Bakat adalah sifat atau kemampuan potensial yang dimiliki seseorang dan akan berkembang dengan amat baik jika mendapat rangsangan yang tepat. Secara umum, bakat itu mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi perseptual, psikomotor, dan intelektual. Oleh karena itu, bakat mempunyai kaitan erat dengan keberhasilan atau prestasi hasil belajar. Perkembangan bakat seseorang dipengaruhi oleh faktor dalam anak dan faktor lingkungan. Pemupukan bakat, terutama bakat khusus, dapat dilakukan dengan pemberian rangsangan dan motivasi yang tepat, serta menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Anggis. Selanjutnya ada unit 7 yang akan dibacakan oleh Chandra. Oke, di sini saya akan membacakan unit 7, perkembangan afektif. Perkembangan emosi. Kehidupan seseorang pada umumnya perlu dorongan dan minat untuk mencapai atau memiliki sesuatu. Seberapa banyak dorongan-dorongan dan minat seseorang itu terpenuhi merupakan dasar dari pemenuhan emosionalnya. Kehidupan mereka masing-masing berjalan menurut polanya sendiri-sendiri. Seseorang yang pola kehidupan yang berlangsung mulus, di mana dorongan-dorongan dan keinginan-keinginan atau minatnya dapat terpenuhi atau dapat berhasil dicapai. Ia atau mereka cenderung memiliki perkembangan emosi yang stabil dan dengan demikian dapat menikmati hidupnya. Seseorang individu dalam merespon sesuatu lebih banyak diarahkan oleh penalaran dan pertimbangan yang objektif. Oleh karena itu, untuk memahami remaja memang perlu mengetahui apa yang dipikirkan dan lakukan. Gejala-gejala emosional seperti marah, takut, bangga, malu, sedih, cinta, benci, harapan-harapan, dan rasa putus asa perlu dicermati dan dipahami dengan baik. 1. Pengertian emosi. Pengertian emosi, perbuatan atau perilaku kita sehari-hari pada umumnya disertai oleh perasaan-perasaan tertentu seperti senang, gembira, cinta, marah, takut, cemas, dan benci. Disebut warna afektif. Warna afektif ini kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, dan kadang-kadang tidak jelas atau samar-samar. Dalam hal warna afektif tersebut kuat, maka perasaan-perasaan menjadi lebih mendalam, lebih luas, lebih jelas, dan lebih terarah. Jadi, emosi adalah warna afektif yang kuat dan ditandai oleh perubahan-perubahan fisik. Pada saat terjadi emosi seringkali terjadi perubahan-perubahan pada fisik, antara lain pada reaksi elektrolisis pada kulit itu meningkat bila terpesona. Peredaran darah akan bertambah cepat bila marah, denyut jantung akan bertambah cepat bila terkejut, bernafas panjang bila kecewa, pupil mata akan membesar bila marah, liur kering akan mengering kalau takut dan tegang, bulu roma akan berdiri kalau takut, pencernaan akan mencret-mencret kalau tegang, otot akan tegang dan bergetar kalau takut, dan yang terakhir, komposisi darah akan berubah kalau emosi. 2. Karakteristik perkembangan emosi. Secara tradisional,
Masa remaja dianggap sebagai periode badai dan tekanan suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Meningginya emosi terutama pada anak laki-laki maupun perempuan berada di bawah tekanan sosial dan mereka menghadapi kondisi baru, sedangkan selama masa kanak-kanak ia kurang mempersiapkan diri untuk menghadapi keadaan-keadaan itu. Tidak semua remaja mengalami masa badai dan tekanan, namun sebagian besar remaja mengalami ketidakstabilan dari waktu ke waktu sebagai konsekuensi usaha penyesuaian diri terhadap pola perilaku baru dan harapan sosial baru. Pola emosi masa remaja adalah sama dengan emosi masa anak-anak. Jenis emosi yang secara normal dialami adalah cinta atau kasih sayang, gembira, amarah, takut, dan cemas, cemburu, sedih, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, berikut ini dibahas beberapa kondisi emosional seperti cinta atau kasih sayang, gembira, kemarahan, dan permusuhan, ketakutan, dan kecemasan. Cinta atau kasih sayang. Faktor penting dalam kehidupan remaja adalah kapasitasnya untuk mencintai orang lain dan kebutuhannya untuk mendapatkan cinta dari orang lain. Kemampuan untuk menerima cinta sama pentingnya dengan kemampuan untuk memberinya, walaupun remaja bergerak ke dunia pergaulan yang lebih luas, dalam dirinya masih terdapat sifat anak-anaknya. Remaja membutuhkan kasih sayang di rumah yang sama banyaknya dengan apa yang mereka alami pada tahun-tahun sebelumnya. Karena alasan inilah, maka sikap menentang mereka, menyalahkan mereka secara langsung, mengolok-olok mereka merupakan tindakan yang kurang bijaksana. Tampaknya tidak ada manusia termasuk remaja yang dapat hidup bahagia dan sehat tanpa mendapatkan cinta dari seseorang. Kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta menjadi sangat penting. Walaupun sesuatu akan perasaan-perasaan itu disembunyikan secara rapi, para remaja yang berontak secara terang-terang menakal dan mempunyai sikap permusuhan besar kemungkinan disebabkan oleh kurangnya rasa cinta dan dicintai yang tidak disadarinya. Yang kedua, gembira. Rasa gembira akan dialami apabila segala sesuatunya berlangsung secara baik dan para remaja akan mengalami kegembiraan jika ia diterima sebagai seorang sahabat atau bila ia jatuh cinta dan cintanya itu mendapat sambutan atau diterima oleh orang yang dicintai. Yang ketiga ada kemarahan dan permusuhan. Rasa marah merupakan gejala yang paling penting di antara emosi yang memainkan peranan yang menonjol dalam perkembangan kepribadian karena melalui rasa marahnya seseorang mempertajam tentu dan pemilihan minat-minatnya. Rasa marah ditimbulkan oleh adanya hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan terhadap rencana-rencana, minat-minat, dan tindakan-tindakan remaja. Ketakutan dan kecemasan. Anak-anak remaja maupun orang dewasa semuanya mengalami rasa takut. Perasaan takut ini disebabkan karena adanya kejadian-kejadian mengancam atau membahayakan mimpi buruk atau karena merasa tertutup oleh kesalahan-kesalahan yang dibuat. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi emosi. Sejumlah penelitian tentang emosi anak menunjukkan bahwa perkembangan emosi mereka bergantung pada faktor kematangan dan faktor belajar. Reaksi emosional yang tidak muncul pada awal kehidupan tidak berarti tidak ada karena reaksi tersebut pasti akan muncul di kemudian hari dan berfungsinya sistem endokrin. Dalam ketakutan mulut menjadi kering, secepatnya jantung berdetak atau berdenyut, derasnya aliran darah atau tekanan darah, sistem pencernaan mungkin berubah selama munculnya emosi. Cairan pencernaan atau getah lambung terpengaruh oleh gangguan emosi, keadaan emosi yang menyenangkan dan rileks berfungsi sebagai alat pembantu untuk mencerna. Sedangkan perasaan tidak enak atau tertekan menghambat atau mengganggu pencernaan. Antara rangsangan yang meningkatkan kegiatan kelenjar sekresi dan getah lambung adalah ketakutan-ketakutan yang kronis. Kegembiraan yang berlebihan, kecemasan-kecemasan, dan kekhawatiran-kekhawatiran. Semua ini menyebabkan menurunnya kegiatan sistem pencernaan dan kadang-kadang yang menyebabkan sembelit.
radang tidak dapat disembuhkan, demikian juga diare atau sembelit apabila faktor-faktor yang menyebabkan. 4. Perbedaan individual dalam perkembangan emosi. Perbedaan ini sudah mulai terlihat sebelum masa bayi berakhir dan semakin bertambah frekuensinya, serta lebih mencolok sehubungan dengan bertambahnya usia anak-anak. Perbedaan itu sebagian disebabkan oleh kadar fisik anak pada saat itu dan saraf kemampuan intelektualnya, dan sebagian lagi disebabkan oleh kondisi lingkungan. 5. Upaya pengembangan emosi remaja dan implikasinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Guru-guru dapat membantu mereka yang bertingkah laku kasar dengan jalan mencapai keberhasilan dalam pekerjaan atau tugas-tugas sekolah, sehingga mereka menjadi anak lebih tenang dan lebih mudah ditangani. Apabila ada ledakan-ledakan kemarahan, sebaiknya kita memperkecil ledakan emosi tersebut. Soalnya, dengan jalan tindakan yang bijaksana dan lemah lembut, mengubah pokok pembicaraan dan memulai aktivitas baru. Perkembangan nilai moral dan sikap. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, misalnya adat kebiasaan dan sopan santun. Patun adat dan kebiasaan serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai-nilai hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga negara Indonesia dalam hubungan hidupnya dengan negara serta dengan sesama warga negara. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang termasuk dalam nilai kemanusiaan yang adil dan beradab antara lain mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia, mengembangkan tenggang rasa, dan tidak semena-mena terhadap orang lain, berani membela kebenaran dan keadilan, dan sebagainya. Moral adalah ajaran tentang baik buruknya perbuatan dan kelakuan akhlak, kewajiban, dan sebagainya. Dalam kaitannya dengan pengamalan nilai-nilai hidup, maka moral merupakan kontrol dalam bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai hidup yang dimaksud. Misalnya, dalam pengamalan nilai hidup tenggang rasa, dalam perilakunya seseorang akan selalu memperhatikan perasaan orang lain dan dapat membedakan tindakan yang benar dan yang salah. Semua konsep itu menurut Freud menyatu dalam konsepnya tentang superego. Superego sendiri dalam teori Freud merupakan bagian dari jiwa yang berfungsi untuk mengendalikan tingkah laku ego, sehingga tidak bertentangan dengan masyarakat. Sikap belum merupakan sesuatu tindakan atau aktivitas, akan tetapi berupa kecenderungan atau predisposisi tingkah laku. Jadi, sikap merupakan kesiapan untuk bereaksi terhadap objek di lingkungan tertentu sebagai suatu penghayatan terhadap objek tertentu. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengembangkan nilai moral dan sikap remaja adalah menciptakan komunikasi. Anak tidak pasif mendengarkan dari orang dewasa bagaimana seseorang harus bertingkah laku sesuai dengan norma dan nilai-nilai moral, tetapi anak harus dirangsang supaya lebih aktif. Hendaknya ada upaya untuk mengikutsertakan remaja dalam beberapa pembicaraan dan dalam pengambilan keputusan keluarga. Sedangkan dalam kelompok sebaya, remaja turut serta secara aktif dalam tanggung jawab dan penentuan maupun keputusan kelompok. Yang kedua, menciptakan iklim lingkungan yang serasi. Seseorang yang mempelajari nilai kehidupan tertentu dan moral kemudian berhasil memiliki sikap dan tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup. Itu umumnya adalah seseorang yang hidup dalam lingkungan yang secara positif, jujur, dan konsekuen senantiasa mendukung bentuk tingkah laku yang merupakan pencerminan nilai-nilai hidup tersebut. Nilai-nilai keagamaan perlu mendapatkan perhatian karena agama juga mengajarkan tingkah laku yang baik. Terima kasih. Terima kasih Chandra atas penjelasannya. Selanjutnya adalah unit terakhir atau unit 8 yang akan dibacakan seluruh anggota kelompok 4. Kepada Aul, saya persilahkan.
untuk slide pertama dan kedua. Terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan sedikit dari unit 8, yaitu penyesuaian diri remaja. Konsep dan proses penyesuaian diri remaja. Makna akhir dari hasil pendidikan seseorang individu terletak pada sejauh mana hal yang telah dipelajari dapat membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan hidupnya dan pada tuntutan masyarakat. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang didapat di sekolah dan di luar sekolah, ia memiliki sejumlah pengetahuan, percakapan, minat-minat, dan sikap-sikap. Dengan pengalaman-pengalaman itu, ia secara berkesinambungan dibentuk menjadi seorang pribadi seperti apa yang dia miliki sekarang dan menjadi seorang pribadi tertentu di masa mendatang. Untuk lebih jelasnya, marilah kita tinjau secara lebih rinci pengertian dan proses penyesuaian diri, karakteristik penyesuaian diri remaja, dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Next. Satu, yaitu pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian dapat diartikan atau dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu penyesuaian berarti adaptasi. Dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa survive dan memperoleh kesejahteraan jasmania dan rohaniah, dan dapat mengadakan relasi yang memuaskan dengan tuntutan sosial. Yang kedua, penyesuaian dapat juga diartikan sebagai konformitas, yang berarti menyesuaikan sesuatu dengan standar atau prinsip. Yang ketiga, penyesuaian dapat diartikan sebagai penguasaan, yaitu memiliki kemampuan untuk membuat rencana dan mengorganisasi respon-respon sedemikian rupa sehingga bisa mengatasi segala macam konflik, kesulitan, dan frustasi-frustasi secara efisien. Individu memiliki kemampuan menghadapi realitas hidup dengan adekuat atau memenuhi syarat. Yang kedua yaitu proses penyesuaian diri. Penyesuaian diri adalah proses bagaimana individu mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan sesuai dengan lingkungan. Seperti kita ketahui bahwa penyesuaian yang sempurna tidak pernah tercapai. Penyesuaian yang sempurna terjadi jika manusia atau individu selalu dalam keadaan seimbang antara dirinya dengan lingkungannya, di mana tidak ada lagi kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan di mana semua fungsi organisme atau individu berjalan normal. Sekali lagi, bahwa penyesuaian yang sempurna seperti itu tidak pernah dapat dicapai. Karena itu, penyesuaian diri lebih bersifat suatu proses panjang hayat atau lifelong process. Dan manusia terus-menerus berupaya menemukan dan mengatasi tekanan dan tantangan hidup guna mencapai hidup yang sehat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Chandra. Yang ketiga, karakteristik penyesuaian diri. Tidak selamanya individu berhasil dalam melakukan penyesuaian diri, karena kadang-kadang ada rintangan-rintangan tertentu yang menyebabkan tidak berhasil melakukan penyesuaian diri. Berikut ini adalah tinjau karakteristik penyesuaian diri yang positif dan penyesuaian diri yang salah. Yang pertama, penyesuaian diri secara positif. Mereka yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. 1. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. 2. Tidak menunjukkan adanya mekanisme psikologis. 3. Tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. 4. Memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. 5. Mampu dalam mengajar. 6. Menghargai pengalaman. 7. Bersikap realistik dan objektif. Dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, individu akan melakukannya dalam berbagai bentuk, antara lain penyesuaian dengan menghadapi masalah secara langsung, penyesuaian dengan melakukan eksplorasi atau penjajahan, penyesuaian dengan trial and error atau coba-coba, penyesuaian dengan substitusi atau mencari pengganti, penyesuaian diri dengan mengalai kemampuan diri, penyesuaian dengan belajar, penyesuaian dengan inhibisi dan pengendalian diri, penyesuaian dengan perencanaan yang cermat. A. Penyesuaian diri yang salah.
Penyesuaian diri yang salah ditandai dengan berbagai bentuk tingkah laku yang serba salah, tidak terarah, emosional, sikap yang realistik, agresif, dan sebagainya. Ada 3 bentuk reaksi dalam penyesuaian yang salah, yaitu reaksi bertahan, reaksi menyerang, dan reaksi melarikan diri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dania. Baik, terima kasih Chandra. Saya akan menjelaskan yang pertama reaksi bertahan atau defense reaction. Individu berusaha untuk mempertahankan dirinya seolah-olah tidak menghadapi kegagalan. Bentuk khusus reaksi ini antara lain, pertama, rasionalisasi, yaitu bertahan dengan mencari-cari alasan atau dalam bentuk untuk membenarkan tindakannya. Kedua, ada represi, yaitu berusaha untuk menekan pengalamannya yang dirasakan kurang enak alam tiasak sadar. Misalnya, seseorang pemuda berusaha melupakan cintanya dengan seorang gadis. Ketiga, proyeksi, yaitu melemparkan sebab kegagalan dirinya kepada pihak lain untuk mencari alasan yang dapat diterima. Misalnya, siswa yang tidak lulus mengatakan bahwa gurunya membenci dirinya. Yang keempat, sour grapes atau anggur kecut, yaitu dengan memutarbalikkan kenyataan. Misalnya, seseorang siswa yang gagal mengetik mengatakan bahwa mesin tiknya rusak, padahal dia sendiri tidak bisa mengetik. Dua, reaksi menyerang atau aggressive reaction. Orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah menunjukkan tingkah laku yang bersifat menyerang untuk menutupi kegagalannya. Ia tidak mau menyadari kegagalannya. Reaksi-reaksinya tampak dalam tingkah laku yang pertama, selalu membenarkan diri. Kedua, mau berkuasa dalam setiap situasi. Ketiga, mau memiliki segalanya. Keempat, bersikap senang mengganggu orang lain. Kelima, menggertak baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Keenam, menunjukkan sikap permusuhan secara terbuka, menunjukkan penyerangan dan merusak. Ketujuh, keras kepala dalam perbuatannya. Kedelapan, bersikap balas dendam. Kesembilan, memperkosa hak orang lain. 10, tindakan yang serampangan. Dan 11, marah secara sadis. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Elvina. Oke, terima kasih Delvina. Yang ketiga, reaksi melarikan diri atau escape reaction. Dalam reaksi ini, orang yang mempunyai penyesuaian diri yang salah akan melarikan diri dari situasi yang menimbulkan kegagalannya. Reaksinya tampak seperti berfantasi, yaitu memuaskan keinginan yang tidak tercapai dalam bentuk angan-angan, seolah-olah sudah tercapai. Banyak tidur, minum minuman keras, bunuh diri, menjadi pecandu ganja, narkotika, dan regres, yaitu kembali kepada tingkah laku yang semodel dengan tingkat perkembangan yang lebih awal. Misal orang dewasa yang bersikap dan berwatak seperti anak kecil dan lain-lain. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi proses penyesuaian diri. Secara keseluruhan, kepribadian mempunyai fungsi sebagai penentu primer terhadap penyesuaian diri. Penentu berarti faktor yang mendukung, mempengaruhi, atau menimbulkan efek pada proses penyesuaian. Penentu penyesuaian identik dengan faktor-faktor yang mengatur perkembangan dan terbentuknya perbandingan secara bertahap. Penentu-penentu itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nomor 1, kondisi-kondisi fisik termasuk di dalamnya keturunan, konstitusi fisik, susunan saraf, kelenjar, dan sistem otot, kesehatan, penyakit, dan sebagainya. Nomor 2, perkembangan dan kematangan, khususnya kematangan intelektual, sosial, moral, dan emosional. Nomor 3, penentu psikologis, termasuk di dalamnya pengalaman, belajar pengkondisian, penentuan diri, self-determination, frustasi, dan konflik. Nomor 4, kondisi lingkungan, khususnya keluarga dan sekolah. Yang kelima, penentu kultural, termasuk agama. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Asep. Baik.
Permasalahan-permasalahan penyesuaian diri remaja. Tingkat penyesuaian diri dan pertumbuhan remaja sangat tergantung pada sikap orang tua dan suasana psikologis dan sosial dalam keluarga. Contoh, sikap orang tua yang penolakan orang tua terhadap anaknya dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, penolakan mungkin merupakan penolakan tetap sejak awal. Diaman orang tua merasa tidak sayang kepada anaknya karena berbagai sebab. Mereka tidak menghendaki kehadirannya. Menurut Baldwin yang dikutip oleh Zakiyah Darajat 1983, bapak yang menolak anaknya berusaha menundukkan anaknya dengan kaidah-kaidah kekerasan. Karena itu ia mengambil ukuran kekerasan kekejaman tanpa alasan nyata. Jenis kedua dari penolakan adalah dalam bentuk berpura-pura, tidak tahu keinginan anaknya. Contoh, orang tua memberi tugas kepada anaknya berbarengan dengan rencana anaknya untuk pergi nonton bersama dengan sejawatnya. Penyesuaian diri remaja dengan kehidupan di sekolah. Permasalahan penyesuaian diri di sekolah mungkin akan timbul ketika remaja memasuki jenjang sekolah yang baru, baik sekolah lanjutan pertama maupun sekolah lanjutan atas. Mereka mungkin mengalami permasalahan penyesuaian diri dengan guru-guru, teman, dan mata pelajaran. Sebagai akibat, antara lain prestasi belajar menjadi menurun dibanding dengan prestasi sekolah sebelumnya. Persoalan-persoalan umum yang seringkali dihadapi remaja antara lain memilih sekolah. Jika kita mengharapkan remaja mempunyai penyesuaian diri yang baik, seyogianya kita tidak mendikte mereka agar memilih jenis sekolah tertentu sesuai keinginan kita. Orang tua atau pendidik hendaknya mengarahkan pilihan sekolah sesuai dengan kemampuan, bakat, dan sifat-sifat pribadinya. Implikasi proses penyesuaian remaja terhadap penyelenggaraan pendidikan. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Selain mengemban fungsi pengajaran juga fungsi pendidikan. Lingkungan sekolah mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan jiwa remaja. Selain mengemban fungsi pengajaran, juga fungsi pendidikan, atau transformasi norma. Upaya-upaya yang dapat diajukan untuk memperlancar proses penyesuaian diri remaja, khususnya di sekolah, adalah menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa betah bagi anak didik, baik secara sosial, fisik, maupun akademis. Menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi anak. Usaha memahami anak didik secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial, maupun seluruh aspek pribadinya. Menggunakan metode dan alat mengajar yang menimbulkan gairah belajar. Menggunakan prosedur evaluasi yang dapat memperbesar motivasi belajar, ruang kelas yang memenuhi syarat kesehatan, peraturan atau tata tertib yang jelas dan dipahami murid-murid. Teladan dari para guru dan dalam segala segi pendidikan. Kerjasama dan saling pengertian dari para guru dalam melaksanakan kegiatan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan yang sebaik-baiknya. Situasi kepemimpinan yang penuh saling pengertian dan tanggung jawab baik pada murid maupun guru. Dan hubungan yang baik dan penuh pengertian antara sekolah dengan orang tua siswa dan masyarakat. Karena di sekolah, guru merupakan figur pendidik yang penting dan besar pengaruhnya terhadap penyesuaian siswa-siswanya.
maka dituntut sifat-sifat guru yang efektif, yakni sebagai berikut. Menurut Ryans dalam Garrison 1956. 1. Memberi kesempatan tampak antusias dan berminat dalam aktivitas siswa dan kelas. Yang kedua, ramah dan optimis. Yang ketiga, mampu mengontrol diri, tidak mudah kacau, dan teratur tindakannya. Yang keempat, senang kelakar, mempunyai humor. Yang kelima, mengetahui dan mengakui kesalahan-kesalahannya sendiri. 6. Jujur dan objektif dalam memperlakukan siswa. Yang terakhir, menunjukkan perhatian dan rasa simpati dalam bekerja dengan siswa-siswanya. Baik, terima kasih Asep, terima kasih semuanya. Presentasi dari kelompok 4 kami tutup. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.